Setelah resmi Mitsubishi mengeluarkan Exforce Hybrid, kali ini kita akan membongkar perbandingan antara Exforce Hybrid tipe terlengkap versus Toyota Yaris Cross Hybrid tipe terlengkap juga. Mana yang lebih worth it? Kita bongkar. Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan Evan Siswanto dari Toyota Setiajaya Cibubur. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana ingin membeli mobil Toyota baru, bisa menghubungi Evan di 0812 11 11 2478. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa langsung datang ke Toyota Setiajaya Cibubur yang beralamat di Jalan Raya Alternatif Cibubur nomor 42. Patokan lokasi kami berada di samping Rumah Sakit Permata Cibubur. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan Teti dari Indo Mitsubishi Raden Intan. Buat Bapak Ibu yang lagi cari mobil Mitsubishi baru, bisa hubungi Teti di 0812 861 76777. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin datang ke showroom kami, bisa langsung datang ke Mitsubishi Indo Raden Intan yang beralamat di Jalan Raden Intan 2, nomor 2, Durensawit, Jakarta Timur. Patokannya perempatan lampu merah Buaran. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Toyota baru, Evan sudah siapkan promo-promo menarik. Contohnya yang pertama, setiap pembelian mobil Toyota baik cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta, dan juga masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping Evan ada Toyota Yaris Cross, Bapak Ibu bisa dengan DP 30 jutaan saja. Lalu ada Veloz Hybrid, DP-nya mulai dari 20 jutaan saja. Toyota Avanza, DP mulai dari 15 jutaan. Toyota Rush DP mulai dari 20 jutaan, ada Innova Reborn dan Innova Zenic DP mulai 40 jutaan, dan untuk mobil LCGC kita, ada Calya dan Agya DP-nya mulai dari 10 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 3 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Toyota baru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2 hingga 8 tahun. Bahkan untuk pembelian Toyota Yaris Cross Hybrid dan Zenic Hybrid, selain mendapatkan bunga 0%, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan gratis asuransi hingga 2 tahun ORIS. Dan khusus untuk pembelian mobil diesel seperti Innova Reborn dan Fortuner, Bapak Ibu bisa mendapatkan subsidi BBM hingga 7,5 juta untuk 3 bulan. Lalu kita juga ada promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak Ibu cukup membayar DP di awal 50% dan sisanya bisa dibayarkan tahun depan setelah Bapak Ibu menikmati mobilnya selama 1 tahun. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Toyota baru, Bapak Ibu cukup menghubungi Evan saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena Evan pastikan mobil lama Bapak Ibu apapun mereknya akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita juga akan berikan paket servis gratis yang meliputi jasa oli dan spare part selama 3 tahun atau 60.000 km. Selain itu kita juga akan memberikan warranty hingga 4 tahun atau 120.000 km. Bahkan untuk mobil EV dan hybrid kita berikan warranty baterainya hingga 8 tahun. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap pembelian mobil Toyota dari Evan, Bapak Ibu bisa mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau voucher nano coating tanpa diundi. Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Toyota, jangan lupa hubungi Evan ya. Jangan membeli mobil Toyota sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Evan. Ingat Toyota, ingat Evan. Nah, buat Bapak Ibu yang mencari mobil Mitsubishi baru, Teti udah menyiapkan banyak promo-promo menarik. Contohnya yang pertama, setiap pembelian mobil Mitsubishi, baik cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon hingga puluhan juta, dan Bapak Ibu juga masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya, mobil di samping Teti, Mitsubishi X-Force Hybrid terbaru, DP-nya dimulai dari 60 jutaan, Mitsubishi Xpander DP mulai dari 15 jutaan, Mitsubishi Xpander Cross DP mulai dari 20 jutaan, Mitsubishi Pajero Sport DP mulai dari 40 jutaan, dan Mitsubishi Destinator DP mulai dari 30 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 4 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Mitsubishi baru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan.
bunga 0% untuk tenor 1-3 tahun, dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 4-8 tahun. Dan yang kelima, kita juga ada promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak Ibu cukup membayar DP 50% di awal, dan sisanya Bapak Ibu bisa membayarkan di tahun depan, setelah Bapak Ibu menikmati mobil Mitsubishi barunya selama 1 tahun. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukar mobil lamanya dengan Mitsubishi baru, cukup hubungi Teti saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Dan yang ketujuh, kita juga akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa oli dan spare part selama 4 tahun atau 60.000 km. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Mitsubishi baru dengan Teti, Bapak Ibu juga akan mendapatkan voucher belanja atau voucher nano counting tanpa diundi. Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Mitsubishi baru, jangan lupa hubungi Teti ya. Jangan membeli mobil Mitsubishi sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Teti. Ingat Mitsubishi, ingat Teti. Nah, itu tadi kita sudah menyimak info promo-promo menarik dari Mas Evan, salah satu sales marketing senior dari Toyota Setia Jaya Cibubur, dan promo-promo menarik juga dari Kak Teti, salah satu sales supervisor dari Mitsubishi Duindo Berlian Samjaya cabang Raden Inten. Jadi teman-teman yang suka dengan Yaris Cross ataupun Toyota lainnya nanti bisa hubungin Mas Evan. Atau kalau teman-teman misalkan suka dengan Mitsubishi termasuk Exforce Hybrid ini, nanti bisa langsung konsultasi sama Kak Teti ya. Nomornya sudah kita taruh di deskripsi dan di bawahnya juga kita lampirkan perbandingan harga lengkapnya, termasuk para kompetitornya juga untuk memudahkan teman-teman mencari mobil sesuai dengan budget teman-teman semuanya. Oke, kita langsung bandingkan ya, seperti apa sih perbandingan fitur-fitur antara Yaris Cross Hybrid tipe tertinggi versus Mitsubishi Exforce Hybrid tipe tertinggi juga, yang secara harga ini juga hampir mirip gitu ya. Cuman mungkin Yaris Cross karena sudah lama ada diskonnya, sedangkan Exforce Hybrid mungkin belum ada diskonnya ya. Tapi nanti untuk lebih lengkapnya infonya bisa langsung hubungin masing-masing dari marketingnya. Oke, kita langsung bandingkan aja ya. Kita lihat di sini dari Yaris Cross itu juga sudah mendapatkan lampu-lampu yang LED ya, baik untuk lampu di RL-nya, lampu utamanya LED by beam proyektor, kemudian mendapatkan lampu fog lamp juga di kanan kirinya juga sudah LED. Lampu sennya ini juga sudah LED sequential. Lalu untuk Mitsubishi Exforce ini juga sama, dia sudah LED semuanya, ada lampu di RL-nya, lampu utamanya juga LED proyektor. Lalu mendapatkan lampu fog lamp juga, dan lampu sennya dia juga sudah LED tentunya model T-Shape ya kalau Mitsubishi. Kemudian di bagian depan Yaris Cross juga ada kamera depan, untuk Exforce juga ada kamera depan. Kemudian di bagian bawahnya kalau Yaris Cross sudah ada sensor depannya, sedangkan Mitsubishi Exforce dia tidak ada sensor depannya. Lalu di bagian atas kacanya, ini Yaris Cross juga sudah ada Toyota Safety Sense atau ADAS-nya. Dan untuk Mitsubishi Exforce Hybrid, dia juga sudah ada ADAS atau Mitsubishi Diamond Sense, yang tentunya bisa melakukan pengereman otomatis karena sudah ada pre-collision sistemnya. Kemudian juga sama-sama sudah ada adaptive cruise control, sama-sama ada lane keeping assist-nya, sama-sama ada blind spot monitoring-nya, ada rear cross traffic alert-nya, dan sama-sama sudah ada auto high beam-nya juga. Jadi secara fitur di bagian depan hampir mirip-mirip juga. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini adalah fasad depan Yaris Cross tipe GR Sport Hybrid 2026. Dan ini adalah fasad depan secara keseluruhan dari Mitsubishi Exforce Hybrid 2026. Dan ini adalah perbandingan fasad depan dari Yaris Cross Hybrid GR Sport versus Mitsubishi New Exforce Hybrid 2026. Untuk perbandingan mesinnya, ini menarik ya, karena sama-sama pakai mesin hybrid. Dimana untuk yang Yaris Cross ini dibekali dengan mesin bensin 1500 cc hybrid yang memiliki tenaga maksimal hingga 111 PS dan torsi maksimal di 141 Nm berpenggerak roda depan. Sedangkan untuk Exforce ini karena mesinnya baru, dia punya cc yang lebih gede juga, yaitu 1600 cc hybrid yang memiliki tenaga hingga 116 PS dan torsi maksimal di 255 Nm berpenggerak roda depan juga, yang tentunya juga lebih irit kalau dibandingkan mesin bensinnya juga. Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya, untuk Yaris Cross Hybrid ini dilengkapi dengan velg R18 dengan profil ban di 215/55 yang sudah dilengkapi dengan rem cakram di depan, sudah ada ABS, EBD, VSI, dan Listad Assist. Lalu untuk Exforce Hybrid juga sama ya, R18 dengan profil ban di 225/50.
Rem depannya sudah cakram juga, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Lista Assist. Bahkan kalau ngomongin Mitsubishi X-Force gitu ya, dia ada Activio Control yang tidak ada di Yaris Cross. Lalu di atas rodanya ini sama-sama mendapatkan over fender juga, yang seolah-olah tarikannya menyambung sampai side sampingnya. Untuk Yaris Cross tidak ada mudguard, tapi untuk X-Force Hybrid dia sudah ada mudguardnya. Untuk spionnya, housing atau covernya ini sama-sama warna hitam glossy, sama-sama ada lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, sama-sama bisa dilipat otomatis dan sama-sama auto folding. Dan baik Yaris Cross ataupun X-Force Hybrid juga sama-sama ada kamera samping ya. Cuman untuk Yaris Cross dia ada tambahan lampu welcome LED yang tidak ada di Mitsubishi X-Force. Lalu di bagian atas ada roof rail sama, dimana untuk Yaris Cross warna silver, untuk X-Force dia warna black glossy karena atapnya ini yang two-tone. Lalu sama-sama ada talang air. Kalau X-Force tidak ada list chrome-nya, masih warna dasar, tapi untuk Yaris Cross ada list chrome-nya. Lalu untuk door handle-nya sama-sama model tarik. Untuk Yaris Cross sudah smart entry dengan model scan, sedangkan untuk X-Force dia smart entry-nya model tombol. Dan untuk roda belakangnya, Yaris Cross ini juga sudah cakram, jadi depan belakangnya cakram. Begitu pula dengan Mitsubishi X-Force, depan belakangnya juga sudah cakram. Dan secara keseluruhan teman-teman bisa lihat ya, ini adalah tampilan desain eksterior samping dari Yaris Cross GR Sport Hybrid. Dan ini adalah tampak eksterior samping dari Mitsubishi X-Force Hybrid tipe Ultimate Premium 2026. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan eksterior belakangnya ya. Dari atas antenanya sama persis, sama-sama model Sirview atau Safin antena. Lalu sama-sama ada roof spoiler juga ya. Cuman untuk Yaris Cross ini dia lebih flat, lengkap dengan high mount stop lamp di bagian tengahnya. Dan untuk Mitsubishi X-Force dia kelihatan lebih atraktif ya, dengan high mount stop lamp yang juga kelihatan lebih modern juga. Lalu untuk kacanya sudah sama-sama anti-embun, sama-sama dilengkapi dengan wiper belakang. Tapi Yaris Cross ada tambahan ornamen sayap lagi ya, di bagian belakangnya ini warna hitam glossy. Kemudian untuk di bagian tengah juga sama-sama ada kamera belakang, dimana kalau Yaris Cross agak tinggi, sedangkan X-Force di bumper bawahnya. Dan lampu-lampunya juga sama-sama LED ya, desain dari Yaris Cross modelnya seperti ini, yang tentunya sudah LED semuanya. Begitu pula dengan Mitsubishi X-Force juga LED semuanya ya, dengan model T-shape-nya. Lalu di bumper bawahnya, kalau Yaris Cross dia hanya ada 2 titik sensor belakang, sedangkan untuk X-Force dia ada 4 sensor belakang ya. Dan untuk bumper dari Yaris Cross dia ada body kit tambahannya ya, dengan emblem GR di tengahnya. Dan X-Force dia masih standar ya, dengan 2 lampu reflektor di kanan kirinya. Dan secara keseluruhan teman-teman bisa lihat ini adalah eksterior belakang dari Toyota Yaris Cross GR Sport Hybrid. Dan ini adalah eksterior belakang dari Mitsubishi X-Force Hybrid Premium 2026. Dan ini adalah perbandingan antara Toyota Yaris Cross GR Sport versus Mitsubishi X-Force Hybrid Premium 2026. Untuk kuncinya juga sama-sama keyless atau smart key ya. Dan ini fungsinya juga sama, di mana sudah ada tombol lock dan unlock. Kalau Toyota itu tombol locknya yang logo Toyota ya. Lalu di bawahnya ada untuk membuka pintu-pintunya dan untuk membuka bagasi belakangnya juga. Jadi sudah power tailgate. Sama juga dengan X-Force juga ya, ada tombol lock dan unlock dan membuka bagasi belakangnya. Jadi untuk kunci ini sama persis, tidak ada perbedaan. Jadi kalau mau kunci atau mau nutup pintu-pintunya gitu ya, atau mau buka, teman-teman tinggal scan ya. Kalau Yaris, kalau X-Force pencet tombol. Dan ini langsung terlipat otomatis juga spionnya. Dan untuk bukanya juga sama. Jadi Yaris kita scan, X-Force kita tekan ya. Dan spionnya juga langsung terbuka otomatis. Jadi sama persis, tidak ada perbedaan. Kita bandingkan interior dalamnya. Untuk door depan dari Toyota Yaris Cross GR Sport Hybrid, ini didominasi warna hitam dan sedikit ada warna-warna blue navy dari bagian armrest sampai atasnya. Ini sudah dilapis kulit gitu ya. Lalu bahan di bagian atas ini juga empuk gitu ya. Jadi kalau teman-teman nyender itu nggak plastik keras, jadi lebih nyaman. Lalu ada tweeter di bagian atas, di bawahnya juga ada speaker tapi masih merek-merek standar ya. Bukan yang merek premium. Ada laci di atas juga, ada laci-laci di bawah, termasuk ada 2 cup holder. Kemudian ada pengaturan untuk kaca jendelanya, ini auto up down-nya di bagian driver aja. Dan pengaturan untuk spionnya termasuk melipat, mendapatkan pegangan tangan juga warna black piano. Lengkap dengan door handle warna chrome, dan menariknya dari Yaris Cross, dia ada ambient LED ya, yang bisa dirubah-rubah warnanya. Jadi kelihatan mewah, modern juga. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini juga tampak kelihatan memang atraktif juga ya, kelihatan sporty, warna hitam berpadu warna blue navy di bagian tengahnya yang sudah dilapis soft touch dengan list warna biru juga. Kemudian di kanan ini kisi-kisinya juga sama ya, ada lapisan soft touch warna blue navy, ada garis warna birunya, dan di atasnya ada ornamen-ornamen warna hitam glossy. Di bawahnya di sini juga di finishing warna hitam glossy, lengkap dengan tombol-tombol yang cukup lengkap, mulai dari tombol auto high beam, kemudian ada tombol EV mode, jadi bisa dihidupkan
untuk listriknya aja gitu ya, tanpa mengeluarkan bensin selama baterainya dia terisi full. Ada tombol parkir assist, ada tombol untuk VSC juga, lengkap dengan tombol pre-collision system, dan untuk membuka bagasi belakangnya bisa dari dalam sini juga. Kemudian ada tombol manual leveling di sini, dan di bawahnya ada laci kecil ya. Dan untuk bahan joknya ini juga sudah dilapis kulit ya. Bentuknya juga kelihatan sporty kayak berotot gitu ya, warna blue navy, lengkap dengan jahitan-jahitan warna biru juga. Jadi senada dengan dashboardnya, dilengkapi dengan airbag di bagian jok kanan kirinya ini, termasuk di bagian driver. Dan menariknya untuk pengaturan kursinya ini juga sudah elektrik ya, baik untuk pengaturan sandarannya, maju mundurnya. Kemudian ada pengaturan untuk ketinggian joknya juga. Jadi ada 8 pengaturan yang sudah elektrik pada kursi drivernya ini. Untuk setirnya ini sudah dilapis kulit ya. Kemudian dia modelnya 3 spoke, ada aksen-aksen warna hitam glossy di bagian kanan kirinya, termasuk di bawahnya. Ada warna chrome-nya juga, lengkap dengan emblem GR untuk menandakan tipe GR-nya. Di tengahnya dilengkapi dengan logo Toyota warna chrome, serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk bagian pengemudi. Di bagian kanan ini tombol-tombolnya juga cukup banyak, karena sudah ada tombol untuk pengaturan adaptive cruise control-nya, untuk lane departure alert-nya, untuk ngangkat telepon, kemudian untuk mode berkendaranya juga. Dan di kirinya ada tombol untuk pengaturan kamera 360 di bawah, untuk volume audio, dan pengaturan untuk speedometer atau MID-nya yang sudah digital juga, lengkap dengan tombol voice command-nya. Dan untuk setirnya ini juga bisa diatur naik turun, sudah bisa maju mundur juga, jadi sudah tilt dan teleskopik secara manual. Di belakang setir sebelah kanannya ada saklar-saklar menyalakan lampu-lampunya, lengkap dengan pilihan auto. Dan di kirinya ada pengaturan untuk wiper depan dan belakangnya. Dan untuk hidupkan mesin dari Yaris Cross GR ini sudah keyless ya, jadi teman-teman cukup injak rem, lalu tekan tombol start engine-nya yang di bawah pengaturan AC atau di kelas tertengah. Kita hidupkan. Dan saat kita hidupkan ya, kita lihat tampilan dari speedometernya juga cukup atraktif karena sudah full layar digital. Ini sekitar 6 inan. Menarik dari Yaris Cross Hybrid ini, saat kita hidupkan seperti ini tuh nggak kedengaran suara mesin sama sekali ya. Karena yang aktif pertama itu adalah mesin dari motor listriknya. Sehingga ini salah satu yang membuat mobil ini irit. Dan tidak hanya sekedar untuk nyalain hidupin mesin aja untuk kelistrikan, tapi untuk hybridnya ini juga dia bisa mengaktifkan atau menggerakkan rodanya ya. Ini salah satu kelebihan dari hybrid Toyota, itu bener pure hybrid sejati gitu ya. Sehingga pada saat kecepatan tertentu gitu ya, teman-teman bisa aktifkan mode EV-nya aja sehingga tidak perlu mengeluarkan bensin, tapi dengan kecepatan yang tentunya terbatas dan kilometer jarak tempuh yang terbatas juga. Dan kita lihat ya, secara keseluruhan speedometernya benar-benar cukup modern, sudah full digital ya, baik untuk kilometer, RPM, dan MID-nya juga cukup banyak info-infonya, termasuk ada indikator untuk eco power gitu ya, kemudian untuk pengisian daya dari hybridnya saat ngecas atau enggak gitu ya, BBM-nya juga ada. Lalu juga ini menariknya klasternya bisa dirubah-rubah juga nih, jadi ada 4 seperti ini untuk yang keduanya. Kemudian teman-teman bisa pilih juga yang seperti ini atau yang seperti ini nih. Jadi teman-teman bisa dirubah-rubah 4 desain gitu ya. Bisa disesuaikan dengan kesukaan teman-teman. Apalagi kalau bosen tentunya bisa dirubah-rubah. Di tengah dilengkapi dengan audio touchscreen ya. Sudah model floating, cukup besar juga ya, sekitar 10 inan. Fitur-fiturnya juga lengkap, mulai dari koneksi telepon, ada Android Auto, Apple CarPlay, radio, Bluetooth, USB, iPod, lengkap sekali. Ini juga bisa untuk setting ambient LED-nya yang jadi sudah ada ambient LED di bagian wireless charger-nya, itu cahayanya bisa dirubah-rubah, termasuk yang ambient di bagian pintu-pintunya juga. Ini juga dilengkapi dengan kamera 360, jadi bisa tampil di sini kalau teman-teman lagi mundur atau misalkan pengen lihat jalanan yang lagi rusak atau enggak gitu ya. Jadi benar-benar cukup lengkap banget gitu ya untuk audionya, sehingga akan membuat teman-teman lebih nyaman juga saat berkendara. Lalu di bawahnya ada lapisan soft touch yang menyambung dari tengah sampai ke kiri dengan list warna biru juga. Kemudian di atasnya dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan, dan di bawah dia juga mendapatkan laci utamanya yang cukup besar, dan di dalamnya dia juga mendapatkan apar gitu ya. Jadi ditaruh di situ tentunya juga akan praktis. Lalu di tengahnya untuk isi AC-nya juga ada list warna hitamnya ya. Di tengahnya ada tombol untuk menyalakan lampu hazardnya, dan pengaturan AC-nya ini juga sudah digital semuanya. Dilengkapi dengan pilihan auto, dan arah semburannya juga bisa ke badan ke kaki. Dan di bawahnya ada tombol untuk menghidupkan mesinnya tadi. Lalu ada colokan juga ya, model Type-C Type-A, kemudian juga ada wireless charger lengkap dengan ambient LED tadi ya. Jadi memang sudah ada ambient LED di bagian tengah ini,
Dan untuk transmisinya ini dia pakai eCVT ya. Jadi berbeda dengan CVT biasa, ini dia lebih responsif, halus juga tentunya. Dan tentunya kalau dipakai buat ditanjakan, dia juga lebih mumpuni dibandingkan yang CVT biasa. Kemudian untuk rem tangannya di sini juga elektrik, lengkap dengan auto hold, dengan desain cluster di bagian tengahnya ini juga cukup atraktif ya. Ada finishing warna hitam glossy berpadu warna-warna chrome, kayak ada sayapnya di bagian kirinya, dan menariknya di bagian samping-sampingnya ini adalah lapisan soft touch, sehingga kalau kita taruh lutut kita ke sini itu tidak keras gitu ya, jadi empuk. Di sini ada dua cup holder dia, modelnya cukup dalam, ini bisa diatur untuk sekatnya seperti ini ya, atau bisa dibuat rata juga kalau mau dijadiin box kotak. Ada aksenasi chrome di bagian atasnya, dan di belakangnya dia juga ada console box ya yang sudah dilapis soft touch, jadi buat jadiin sandaran tangan juga akan empuk. Dan kalau dibuka, boxnya memang nggak terlalu besar ya, modelnya kotak, dan dia ada power outlet di bagian dalamnya. Dan kita lihat ya, secara keseluruhan tampilan dashboard dari Yaris Cross GR Sport ini, dia memang terlihat atraktif, kelihatan sporty, dengan fitur-fitur yang cukup lengkap di dalamnya. Lalu di bagian atas, dia dilengkapi dengan spion dalam, ini memang masih standar. Menariknya di kanan, dia sudah mendapatkan dashcam gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu beli dashcam lagi, ini akan bisa merecord sepanjang perjalanan teman-teman. Kalau misalkan dibutuhkan datanya gitu ya, kalau ada terjadi apa-apa, tentunya ini juga akan memberikan keamanan lebih gitu ya. Karena teman-teman punya rekaman kejadian gitu yang bisa menjadi bukti mungkin. Kemudian di bagian atas ini juga lampu kabinnya sudah LED, ada dua ya, kanan kiri cukup terang. Kemudian di kanan kirinya juga dia ada sun visor lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup kanan kiri, dan di bagian kanan kirinya juga mendapatkan pegangan tangan baik untuk penumpang depan ataupun di atas drivernya yang sudah retract. Dan yang menarik lagi, dia juga dilengkapi dengan panoramic glass ya, yang bisa dibuka tutup hanya sekali sentuh aja nih. Jadi bukanya langsung sampai ke belakang. Ini cukup lebar banget, tentunya akan memberikan kesan pandangan yang kelihatan luas, lega di dalamnya gitu ya. Jadi nggak terasa sempit, dan tentunya terlihat prestis juga ya. Dan untuk tutupnya juga sama kayak bukanya, sekali tekan aja, dia juga akan langsung tertutup otomatis seperti ini. Lalu seatbelt depannya kanan kiri juga sudah 3 titik penguncian, sudah pro tensioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Dan untuk headrestnya ini selain sudah adjustable dilapis kulit, dia menariknya juga ada logo GR-nya ya, untuk menandakan tipe GR-nya berbeda dengan tipe G atau tipe standarnya. Dan kita lihat untuk jok di bagian penumpang depan juga ada airbag ya di bagian bawah. Jadi airbagnya memang sudah full, termasuk di bagian pilar-pilar ini sampai ke belakang. Jadi kalau amit-amit ada benturan dari samping, tentunya akan mengurangi terjadinya resiko untuk penumpang depannya gitu ya, biar lebih aman. Dan untuk pengaturan di jok penumpang depannya ini memang beda dengan drivernya yang elektrik, dia masih manual. Dan untuk rem depan dari Mitsubishi X-Force Hybrid ini juga didominasi warna hitam ya, dari atas sampai bawah. Cuman lapisan soft touch-nya hanya di bagian armrest-nya aja. Jadi di bagian atas ini dia masih bahan plastik. Ada tombol central lock-nya yang model klasik juga di sini. Lalu door handle-nya warna chrome. Tombol-tombol power window-nya, autonya juga di bagian driver, lengkap dengan pengaturan spion untuk melipat juga ya. Ada laci kecil di bagian atas, ada laci yang cukup panjang di bawahnya, lengkap dengan satu cup holder. Tapi untuk speakernya dia pakai merek premium dari Yamaha, jadi lebih berkualitas, lebih mahal juga gitu ya, sehingga kualitas suaranya juga akan lebih maksimal. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya juga nggak banyak perubahannya, jadi secara fasad pun juga masih sama dengan yang sebelumnya, yang non-hybrid, di mana sudah ada lapisan soft touch di tengah berpadu dengan ornamen-ornamen warna satis chrome. Di bagian kanan ada speaker merek Yamaha juga ya, atau Twitter. Lalu di sini ada laci penyimpanan kecil, di bawahnya ada manual levering untuk pengaturan arah sorot lampu utamanya, lengkap dengan tombol untuk membuka bagasi belakangnya yang sudah power tailgate, bisa dibuka dari dalam sini juga. Lalu di bawahnya lagi ada laci penyimpanan kecil ya, bisa ditutup rapi seperti ini. Untuk bahan joknya tentunya sudah dilapis kulit, ini warna hitam kayak X-Force terakhir dikeluarkan facelift-nya, dan modelnya juga semi bucket ya, jadi cukup nyaman kalau kita duduk dan juga terlihat sporty. Dan menariknya juga mendapatkan airbag ya di bagian joknya juga. Lalu untuk pengaturan di kursi drivernya sudah elektrik, baik untuk pengaturan sandarannya, lalu untuk pengaturan maju mundurnya, dan juga ada pengaturan untuk ketinggian jok juga gitu ya. Ada 8 pengaturan karena ketinggiannya bisa depan dan belakang. Untuk setirnya modelnya 3 spoke ya, sudah dilapis kulit juga dengan motif bintik-bintik di kanan kirinya. Ada aksen-aksen chrome juga di bagian kanan kiri menyambung sampai ke bawah, dan finishing warna hitam glossy untuk tombol-tombolnya. Di mana di bagian kanan ada tombol untuk pengaktifan adaptive cruise control-nya, jadi bisa diatur dari setir sini, kamera 360, voice command, dan ngangkat telepon. Dan di kirinya dia ada pengaturan untuk head unit audionya,
lengkap dengan untuk speedometernya yang sudah digital juga. Dan untuk setirnya juga sudah bisa diatur juga untuk naik turun, bisa maju mundur juga secara manual, jadi sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanannya, saklar-saklar lampunya sama persis ya. Sudah ada pilihan autonya juga, dan di kirinya juga ada pengaturan untuk wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent, bahkan sudah ada pilihan auto juga. Untuk hidupkan mesinnya juga masih sama ya dengan yang exhaust bensin sebelumnya, yang mana sudah keyless, jadi cukup injak rem. Dan tekan tombol start stop engine-nya atau powernya itu di klaster tengah ya, di samping pengaturan transmisi. Jadi masih tidak ada perubahan. Kita hidupkan. Dan saat kita hidupkan ya, tampilan dari speedometernya cukup atraktif. Seperti yang sebelumnya juga, sudah pakai layar LCD 8 in ya, untuk speedometernya. Jadi sama kayak yang ada di Pajero, di Destinator, itu sama persis. Jadi memang cukup modern, sehingga indikator-indikator di dalamnya itu lebih lengkap gitu ya. Dan sedikit tambahan indikatornya, itu sudah ada indikator untuk baterainya ya, di sebelah kiri yang sebelumnya nggak ada ya. Jadi kita bisa memantau atau tahu kira-kira baterainya masih berapa persen gitu ya. Dan yang menarik lagi tentunya karena ini mesin hybrid, pada saat kita hidupkan mesin aja gini, kalau seandainya baterainya full, tidak ada suara mesin sama sekali seperti ini ya. Walaupun sudah mulai agak habis, tapi ini tetap yang nyala atau hidup sebelum jalan ini. Dia hanya motor listriknya aja, jadi nggak ada suara mesin. Jadi tentunya akan lebih senyap gitu ya di awal, sehingga kalau kita manasin mesin gitu ya, ini nggak kedengeran sama tetangga. Dan indikator-indikator lainnya tentunya tetap ada ya, dengan formasi yang sama juga seperti kilometer, pintu-pintu terbuka, auto trip, dan lain sebagainya. Di bagian tengah untuk head unit audionya juga masih sama ya, sudah pakai layar touchscreen modelnya floating 12,3 in. Dan fitur-fiturnya juga masih sama lengkapnya ya. Dia juga bisa Android Auto, Apple CarPlay, dan dia juga ada untuk driving score, kemudian juga traction control, kemudian AYC-nya ada di sini semuanya, posisi setir, derajat kemiringan dari tanahnya, kemudian arahnya juga. Lalu sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang sekarang ini ya, dan tampilan gambarnya juga sudah Full HD, jadi bening, hampir nyata seperti ini. Kemudian di bagian bawah ini, di tengah sampai ke kiri, tentunya ada lapisan soft touch tadi ya, yang menyambung dari tengah ke kiri dengan kisi-kisi ornamen. Sebelah kiri juga ada finishing warna chrome-chrome-nya, ada airbag di bagian pojokan untuk penumpang depan, ada tweeter lagi juga, dan di bagian tengah ini dia ada tempat penyimpanan terbuka yang cukup panjang, dan menariknya ada ambient LED-nya juga ya, dan di bawahnya juga masih ada laci utamanya juga yang bisa ditutup rapi seperti ini. Kemudian di bagian tengahnya untuk pengaturan AC-nya juga tentunya sudah digital seperti sebelumnya, bahkan yang menarik dari X-Force sudah dual zone gitu ya. Jadi kanan kiri itu dia bisa berbeda suhu atau bisa dibuat sinkronis atau sama juga. Selain itu juga ada pilihan auto, kemudian mode arah semburannya bisa badan ke kaki, dan yang menarik lagi juga sudah ada Nano X atau air purifiernya. Di bawahnya juga ada dua colokan model Type-C, Type-A, kemudian ada power outlet, dan juga dilengkapi dengan wireless charger. Dan untuk transmisi dari X-Force Hybrid ini cukup menarik ya. Dari desainnya aja terlihat modern, kayak robot gitu ya. Dimana dia pakai sistem drive by wire ya, yang sudah ada pilihan high dan low-nya. Jadi ini pertama di kelasnya. Bahkan kalau teman-teman mau parkir aja tinggal tekan tombol di sini ya. Jadi ini salah satu kelebihan dari X-Force mungkin ya, kalau dibandingkan mobil Jepang lainnya, yang tentunya selain modern juga ini akan lebih responsif juga. Lalu ada tombol untuk hidupkan mesinnya ya, tadi yang sudah start engine. Kemudian untuk drive mode-nya ini juga terlengkap di kelasnya juga ya, di mana ada mode charge, kemudian ada EV, normal, weight, gravel, ada thermac juga supaya akselerasinya lebih powerful, dan ada untuk matnya juga. Jadi terlengkap di kelasnya juga untuk drive mode-nya. Lalu di kirinya rem tangannya masih sama ya, elektrik, lengkap dengan auto hold juga, jadi cukup modern. Ada dua cup holder di sini, warna hitam dengan konsol box yang sudah dilapis kulit, cukup lebar juga buat sandaran berdua, masih cukup nyaman. Dan kalau dibuka, selain boxnya juga cukup besar, cukup dalam, dia juga ada ventilasi AC-nya juga ya, sehingga kalau kita naruh minuman akan sejuk atau dingin juga, yang mungkin jarang ditemukan di para kompetitornya. Di atas spion dalamnya ini juga sudah auto dimming, jadi tentunya juga cukup modern. Kemudian juga ada lampu cabinnya dua ya, ini sudah LED kanan kiri, lengkap dengan indikator ke pintu juga. Dan yang baru dari X-Force yang ada di hybrid, yang mungkin sebelumnya tidak ada di bensinnya, itu sudah dilengkapi dengan panoramic glass, yang sekali tekan aja teman-teman bisa buka secara elektrik dan akan membuka full. Dan ini lebar banget, sehingga tampilan kalau kita di dalam itu terasa lebih lega, lebih luas gitu ya. Lalu di kanan kirinya juga tentunya ada sun visor. Ini sudah dilengkapi dengan kaca yang bisa dibuka tutup kanan kiri, lengkap dengan lampu tambahan yang sudah LED juga. Dan di bagian atas, baik penumpang depan ataupun di atas drivernya, juga ada pegangan tangan yang sudah retract.
Seatbelt kanan kirinya ini dia sudah pro tensioner dan force limiter ya, 3 titik di kanan kirinya. Headrestnya sudah adjustable juga dan tentunya dilapis kulit. Ada airbag juga untuk jok penumpang depannya termasuk driver tadi, dan di bagian pilar-pilar juga ya, karena sudah dilengkapi dengan 6 airbag juga. Sekarang kita bongkar interior baris kedua dari Yaris Cross GR Sport Hybrid ya. Dimana untuk door trim belakangnya juga menarik, kayak depannya juga ada lapisan soft touch warna blue navy di bagian armrest dan atasnya, bahkan bahan di bagian atasnya pun juga sudah soft touch. Jadi kalau ada anak-anak di belakang tidur nyender gitu ya, jadi empuk. Lalu untuk door handle-nya juga di finishing warna chrome, ada tombol power window-nya, lalu ada laci di atas, laci-laci di bawah juga, satu cup holder, dan ada speaker juga. Dan sekali lagi untuk speaker Yaris Cross Hybrid itu standar ya, bukan merek premium. Kita masuk ke dalam. Sekarang kita berada interior baris kedua dari Yaris Cross tipe GR Sport Hybrid ya. Kita lihat ya, kondisi di dalam ruangannya ini di bagian lutut jauh banget gitu ya. Jadi masih cukup longgar, kemudian di bagian sela-sela kaki juga ini cukup tinggi. Kemudian di headroomnya juga lumayan tinggi juga, dari tinggi saya 157 ini masih hampir 10 jari juga. Ada pegangan tangan retract di kanan kirinya. Di atas ini sudah ada panoramic glass yang cukup luas. Kemudian di sini juga dia ada lampu penerangan. Ini sudah LED juga di baris keduanya. Dilengkapi dengan seatbelt yang sudah 3 titik semuanya, termasuk di tengahnya. Headrestnya juga ada 3, semuanya sudah adjustable. Dan di bagian tengahnya dia juga dilengkapi dengan armrest juga yang cukup lebar, dilapis kulit. Bahkan dilengkapi dengan 2 cup holder di bagian tengahnya. Lalu ada isofix juga, jadi teman-teman yang baru punya baby tentunya akan cukup mudah kalau mau ngikat kursi baby di belakang ini. Kemudian di depan juga ada kantong-kantong yang sudah dilapis kulit kanan kiri. Ada blower AC-nya juga ya di bawah ini, jadi walaupun mobil 2 baris tetap dikasih blower AC belakang. Dan di paling bawah dia juga ada 2 colokan ya. Ini dia sudah model Type-C nih, jadi teman-teman kalau mau ngecas tinggal modal kabel juga. Dan untuk karpetnya sampai belakang ini juga dia ada logo GR-nya ya, untuk mendadakan dengan tipe-tipe di bawahnya. Sekarang kita bandingkan interior baris kedua dari Mitsubishi Exforce Hybrid tipe premium ya. Door trim di bagian atasnya ini juga masih hard plastik ya, jadi bukan bahan empuk. Kecuali di bagian armrestnya dia ada lapisan soft touch warna hitam, ada laci kecil di atas, di bawahnya juga ada laci cukup panjang dengan 1 cup holder, ada pengaturan power window-nya juga di atas ini, lengkap dengan door handle yang di finishing warna chrome juga. Dan untuk speakernya ini tentunya ada logo Yamaha-nya juga ya, yang menandakan ini pakai merek premium dari Yamaha. Kita masuk ke dalam. Di bagian interior baris keduanya ini tidak ada perubahan dimensi, masih sama ya, cukup lega di bagian lutut, bahkan di bawah ini rata gitu ya, jadi nggak ada gundukan. Jadi tengahnya pun kakinya juga akan nyaman. Di bagian headroomnya juga masih lumayan tinggi ya, dari tinggi saya 167 ini masih 10 jari lebih dikit. Kemudian di kanan kirinya ada pegangan tangan retract lengkap dengan gantungan di kanan kiri. Dan untuk lampu cabinnya sudah LED, dia agak mundur ke belakang. Ini ada 2 lampu karena di bagian tengahnya tadi ya sudah ada panoramic glass yang lebar sampai di belakang. Sehingga kalau kita duduk di belakang gini tuh rasanya kayak lebih lega gitu ya. Karena pandangan kita itu 360 derajat. Karena di atasnya sekarang ada panoramic glass. Lalu di kanan kirinya seatbeltnya sudah 3 titik semuanya ya. Termasuk kalau ada penumpang di tengah dia ada seatbelt dari belakang sini. Kemudian headrestnya juga sudah 3 juga. Semuanya sudah adjustable. Dan kalau teman-teman lagi berdua atau sendiri ini juga bisa diturunkan armrest tengahnya ya. Ini sudah ada 2 cup holder juga. Dan tentunya sudah dilapis kulit. Ada isofix juga di bawah sini. Tentunya teman-teman yang butuh ngikat-ngikat kursi baby akan lebih praktis. Di bagian depannya juga ada kantong-kantong. Ini sudah dilapis kulit juga. Di tengahnya ada blower AC-nya dengan warna chrome kecil ya di bagian tengahnya. Dan mendapatkan colokan ya, model Type-C dan Type-A. Jadi lengkap. Jadi teman-teman kalau ngecas nggak perlu numpang ke depan. Untuk buka bagasinya, Toyota Yaris Cross ini menariknya juga sudah power tailgate ya. Bisa dari belakang langsung, teman-teman bisa buka tutup dari remote juga, atau dari tombol yang ada di dalam juga. Bahkan dia juga masih ada kick sensor juga. Jadi 4 cara, ini sudah elektrik, tentunya akan memudahkan teman-teman. Apalagi kalau bawa barang di tangan gitu ya, nggak bisa ngeluarin kunci, pakai kick sensor akan lebih mudah. Dan untuk Exforce Hybrid, ini juga sudah power tailgate juga ya. Dia bisa dari belakang juga, bisa dari remote juga buka tutupnya, atau dari tombol yang ada di dalam. Cuman sekarang sudah tidak dilengkapi dengan kick sensor gitu ya. Jadi Yaris Cross lebih banyak.
Dan ngomongin bagasinya sendiri, Yaris Cross ini juga cukup besar, di mana sudah bisa dibuat rata dengan lantai bagasinya seperti ini, sehingga kalau dilipat jok baris keduanya, yang bisa dilipat 60 atau 40 atau dua-duanya, dia menjadi rata seperti ini ya. Atau kalau teman-teman pengen bagasi yang lebih tinggi, ini karpetnya bisa diangkat, diturunkan ke bawah juga bisa gitu ya, tapi tidak mendapatkan storage. Tapi kalau dibuat rata seperti ini, kalau kita angkat karpetnya, dia ada tempat penyimpanan yang cukup besar. Bahkan yang menarik dari Yaris Cross, kalau kita buka lagi karpet bawahnya, dia masih ada storage yang gede banget ya. Bahkan ada ban cadangannya, walaupun masih velg standar R16 gitu ya. Setidaknya kalau teman-teman bocor di jalan, teman-teman nggak bingung gitu ya, bisa diganti sementara. Lalu juga ada pengait-pengait di kanan kirinya, mendapatkan lampu penerangan juga di bagian kirinya yang sudah LED. Oke, kita tutup. Dan untuk exhaust hybrid ini juga cukup besar juga, cuman dia hanya satu settingan ya, untuk lantainya itu rata dengan bodinya seperti ini, yang mana bisa dilipat juga untuk jok baris keduanya bisa 60-40 atau bisa dilipat dua-duanya, dan ini juga rata dengan lantai bagasinya juga. Cuman lantainya hanya satu settingan, dan kalau dibuka dia ada tempat-tempat penyimpanan ya, dengan sekat-sekat, dan ada baterainya juga. Teman-teman mendapatkan tire repair kit ya, jadi sudah tidak ada ban cadangannya lagi. Dan dia juga ada lampu bagasinya, tapi masih warna kuning. Nah, itu tadi kita sudah membongkar perbandingan spek dan fitur-fitur antara Toyota Yaris Cross GR Sport Hybrid versus Mitsubishi New X-Force Hybrid tipe Ultimate Premium ya. Jadi secara harga juga sama. Dan teman-teman sudah lihat sendiri ya perbandingan dari spek fitur-fiturnya. Tentunya ada plus minusnya gitu ya, saling mengisi. Yang tentunya kita akan kembalikan ke teman-teman lagi nih. Kira-kira menurut teman-teman dengan hadirnya X-Force Hybrid ini, apakah ini akan menjadikan pesaing dari Yaris Cross yang cukup berat gitu ya, dengan fitur-fitur yang sekarang memang jauh lebih lengkap dibandingkan X-Force yang ada sebelumnya. Nah, nanti teman-teman boleh komentar di bawah, kira-kira pilih Yaris Cross atau pilih Mitsubishi X-Force Hybrid. Teman-teman komen aja alasannya kenapa. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota Yaris Cross ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, teman-teman nanti bisa konsultasi langsung sama Mas Evan dari Toyota Setiajaya Cibubur, atau kalau butuh info seputar pembelian Mitsubishi termasuk X-Force Hybrid ini, bisa langsung hubungin Kak Teti juga ya, nomornya sudah ada di bawah. Teman-teman bisa langsung konsultasi kira-kira apakah sudah dapat potongan atau belum gitu ya. Kalau Yaris Cross tentunya sudah ada, tapi X-Force teman-teman tanyain aja. Atau kalau misalkan teman-teman pengen hitungan kredit, pengen nyobain test trip langsung gitu ya, dicoba bawa di jalan, kira-kira enakan mana, nyamanan mana, teman-teman juga bisa hubungin mereka berdua langsung ya. Jadi kontak aja kalau butuh Toyota, info Mas Evan, atau kalau butuh Mitsubishi bisa langsung kontak Kak Teti. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sumber dana dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.